Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-994 sudah keluar. Dan judul episode kali ini adalah Pertarungan Sang Akazaya Kikunojo versus Kanjuro. Admin akan memberikan fakta-fakta menarik yang ada di episode ke-994. Fakta menarik yang pertama adalah Kaido dan Big Mom beraliansi. Adegan awal di episode kali ini dibuka dengan kemunculan Big Mom yang berhasil menangkap Nami, Carrot, dan juga Zeus. Para nakama Luffy langsung terkejut saat melihat Nami dan Carrot tertangkap. Di sini Big Mom memberitahu bahwa ada sebuah tujuan yang ingin dia capai dengan beraliansi bersama Kaido. Jika mereka saling berselisih, maka situasi akan semakin sulit. Tetapi jika mereka bekerja sama, mereka bisa menjadi lebih kuat. Maka dari itu Big Mom memutuskan untuk beraliansi sebagai bajak laut. Dan pada akhirnya nanti, mereka akan berhasil mendapatkan harta karun terbesar One Piece. Kaido berkata bahwa keberadaan senjata kuno akan membawa ketakutan dan peperangan di muka bumi ini. Persiapkanlah diri kalian. Dunia yang penuh kekerasan itulah dunia yang kami harapkan. Nico Robin menambahkan, konon katanya ketiga senjata itu memang ada dan masing-masing dinamai dengan nama dewa, yaitu Pluton, Uranus, dan Poseidon. Jika mereka mendapat kekuatan itu, dunia akan kehilangan keseimbangannya dan bisa hancur kapan saja. Setelah itu, Kaido tiba-tiba berkata, "Para bawahan Orochi, kalian harus memilih. Negeri ini adalah benteng alami yang dikelilingi air terjun. Bahkan tidak bisa dilacak menggunakan kompas dan tidak bisa ditemukan dengan mudah oleh pemerintah dunia. Jika mereka membuat pabrik senjata dan memaksa orang-orang ibu kota bunga untuk bekerja, tempat ini akan menjadi surga bagi para bajak laut." Fukurokuju langsung berkata, "Tuan Kaido, apa maksud Anda?" Kaido berkata, "Kau sudah dengar bukan?" Orochi yang mendengarkan perkataan Kaido langsung marah dan berkata, "Kurang ajar kau Kaido, apa maksud dari kata-katamu barusan? Ibu kota bunga adalah rumahku. Hanya karena aku seorang Kurozumi, apa kau tahu seberapa penderitaan yang telah diberikan klan Kozuki kepadaku bertahun-tahun? Aku telah dihakimi dan dihina hanya karena hidup. Mereka merenggut semuanya dariku. Dendam pada klan Kozuki dan juga kepada negeri Wano. Hasrat untuk membalas dendam kepada mereka semua. Itulah motivasiku selama ini. Dengan kata lain, ibu kota bunga adalah simbol dari pembalasan klan Kurozumi. Negeri dan kehidupan mereka adalah milikku. Bahkan kau juga tidak boleh menggangguku. Akan kubuat orang-orang klan Kozuki yang menyiksa klan Kurozumi berlutut. Dan untuk mencegah pemberontakan mereka, aku akan terus menyiksa mereka untuk selama-lamanya." Setelah itu, King terlihat menyiapkan sebuah pedang kepada Kaido. Kaido juga secara perlahan berjalan menuju ke tempat Momo. Orochi masih terus berbicara tentang dirinya dan negeri Wano. Setelah itu, tiba-tiba keadaan berubah menjadi sangat mencengkam. Semua orang sangat terkejut melihat apa yang sudah dilakukan oleh Kaido. Ternyata Kaido malah memenggal kepala Orochi. Kaido berkata, "Mau itu klan Kozuki atau klan Kurozumi, mereka bukanlah apa-apa bagiku." Kata-kata itu langsung mengejutkan semua orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk Momo. Momo sampai tidak kuat mental dan hampir serasa seperti sudah dipenggal oleh Kaido. Luffy yang melihat Momo sedang dipasung langsung marah kepada Kaido. Dia malah menyebabkan dirinya terjatuh dari atap bersama Yamato. Dan akhirnya Luffy pun meminta Yamato untuk menunjukkan jalan ke tempat Kaido berada. Fakta menarik yang kedua adalah pertarungan Kiku melawan Kanjuro. Pertarungan Kiku dengan Kanjuro akhirnya dilanjutkan kembali. Pertarungan mereka berdua cukup sengit. Kiku seolah-olah terlihat bisa memprediksi arah serangan dari Kanjuro. Saat berhasil menebas Kanjuro, ternyata yang tertebas itu hanyalah gambar yang dibuat oleh Kanjuro. Lalu pertarungan mereka berdua terus berlanjut. Di benturan berikutnya, Kiku berhasil menjatuhkan senjata Kanjuro. Di sini Kanjuro mulai memelas kepada Kiku. Dia berhasil membuat Kiku bimbang. Ketika Kiku mulai lengah, Kanjuro langsung menyerang Kiku menggunakan senjatanya. Namun Kiku berhasil melepaskan diri dari teknik Kanjuro. Saat Kiku menebas Kanjuro, tiba-tiba dia melihat wujud masa lalu Kanjuro. Kali ini Kanjuro benar-benar mempermainkan hati Kiku yang masih menganggapnya sebagai nakama. Tapi Kiku tetap tidak lengah sedikit pun. Dia berhasil menghancurkan wujud masa lalu Kanjuro. Lalu tiba-tiba Kanjuro yang asli mulai menampakkan dirinya. Dan dia pun berkata, "Aku tidak peduli dengan kalian. Aku melakukan segalanya demi klan Kurozumi. Mati sana." Dan terlihat ada adegan Kanjuro berhasil menebas Kiku. Kanjuro berkata bahwa itu tidaklah palsu. "Seumur hidupku aku terus memerankan peranku. Jika aku berhasil menyentuh hatimu, berarti aku adalah aktor yang andal." Setelah itu ternyata Kiku berhasil melindungi dirinya dengan pedangnya. Dia berkata, "Aku sudah memotong hatiku yang berusaha percaya kepadamu. Sandiwara ini sudah berakhir. Padahal aku berharap kau berkata kalau pengkhianatanmu itu hanyalah sandiwara. Aku tidak akan pernah bisa melihat Kanjuro yang dulu. Kebahagiaan dan penderitaan yang kita bagi waktu itu hanyalah ilusi semata. Kanjuro yang kukenal dulu hanyalah sebuah lukisan. Kau tidak punya satupun teman. Kalau begitu, aku tidak akan memberi ampun." Kiku langsung menggunakan teknik andalannya. Kali ini dia benar-benar serius untuk membunuh Kanjuro.
Terlihat Kanjuro awalnya berhasil menahan serangan Kiku, tetapi ternyata serangan itu hanyalah serangan awalan untuk serangan mematikan. Kiku berhasil menyadarkan dirinya kalau Kanjuro memang seorang pengkhianat yang pantas dibunuh. Dia pun berhasil membunuh Kanjuro dan kata-kata terakhir Kanjuro kepada Kiku adalah, "Hebat, kerja bagus oh Kiku. Aku sedang mencari tempat untuk mati. Jika aku bisa mati di panggung besar ini, aku akan sangat senang. Ini sempurna. Bagus, aku merasa luar biasa." Akhirnya Kanjuro pun tewas di depan mata Kiku. Fakta menarik yang ketiga adalah Yamato akan memimpin Onigashima yang baru. Kaido berkata, para lalat yang mengganggu bajak laut sudah mati. Baiklah, tentukan apa yang harus dilakukan dalam 5 detik, anak buah Orochi. Kalian ingin jadi bajak laut dan mengikutiku, atau kalian ingin menantang kami dan mati? Bersiaplah untuk perang dunia selanjutnya. Aku akan mengubah negeri ini menjadi kekaisaran bajak laut. Kita akan melakukan ekspedisi demi tujuan utama kita. Jadi kita akan memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga. Lalu negeri Wano akan jatuh. Nama baru untuk negeri ini adalah Onigashima baru. Sementara shogun barunya adalah putraku Yamato. Yamato yang mendengar kata-kata itu langsung berkata, "Kata-kata itu, apa yang dia katakan?" Yamato pun langsung marah dan menghancurkan dinding tempat dia berlari. Dia melanjutkan kata-katanya lagi, "Kau tidak boleh memaksaku begitu. Dasar patua kurang ajar." Luffy berkata, "Kita harus cepat, kalau tidak Momo akan terbunuh." Yamato membalas, "Kita pakai jalan pintas." Mereka pun langsung menghancurkan dinding-dinding itu agar lebih cepat sampai ke tempat Kaido. Jadi, itulah pembahasan mengenai fakta menarik anime One Piece episode ke-994. Terima kasih kepada para nakama yang sudah menonton sampai habis. See you on next video nakama.